Menentukan pilihan setelah lulus SMA. Momen kelulusan SMA sekarang ini mengingatkanku pada beberapa tahun yang lalu, di mana merasakan kebahagiaan lulus dan rasa bimbang mau kemana. Kerja, kuliah, entahlah. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah, kita juga dipaksa untuk memprioritaskan sesuatu yang terkadang itu bukanlah pilihan kita. Namun, hal ini yang menantang kita untuk bersikap lebih dewasa. Karena hidup adalah pilihan, dan kita harus berani dan mampu menentukan pilihan bagi hidup kita sendiri. Biasanya, ketika baru lulus akan dicerca dengan begitu banyak pertanyaan dari sekitar. Lulus SMA, mau lanjut kemana? Kamu tidak sendiri. I feel you. Pertanyaan seperti itu mungkin sangat menyakitkan bagi sebagian yang masih belum menentukan pilihan. Ada yang sudah benar-benar tahu tujuannya dan mempersiapkan masuk ke kampus impian. Ada juga yang punya tujuan tapi harus mikir masalah keuangan. Dan aku salah satunya. Beberapa pilihanku yaitu antara lanjut kuliah, kerja, dan gap year. Dan aku memilih gap year. Keputusan menunda ini karena faktor tidak adanya biaya. Ini juga bukan keputusan yang mudah, karena aku punya keinginan bisa kuliah, walaupun realitanya keluargaku lagi susah. Saat teman-teman bercerita serunya dunia kampus, bahkan perantauan, mungkin keinginan lanjut kuliah pun kadang tak bisa ditahan. Tapi, bagaimana aku tega melihat orang tuaku pontang-panting ke sawah, tapi aku masih minta kuliah. Orang tuaku seolah sadar akan kebimbangan dan keinginanku. Beliau pernah berkata, "Kamu ingin kuliah? Gak apa-apa, kuliah aja. Nanti jual sawah." Mendengar itu, hatiku tersayat. Bagaimana aku tega mengorbankan harta berharga itu untuk keinginan kuliahku saja? Kalau mengingatnya, rasanya ingin menangis. Kemudian, aku langsung menjawab, "Enggak, Pak. Kuliah kan bisa nanti. Aku kerja dulu aja." Seolah aku menjawab mantap bahwa keinginan kuliahku padam begitu saja. Di masa gap year, aku tidak berdiam diri. Aku mengambil kursus singkat untuk upgrade skill, dengan harapan peluang kerja terbuka lebih lebar. Dan kemudian, aku merantau ke Jakarta. Pernah merasakan berulang kali melamar pekerjaan, namun belum juga ada panggilan.
Dan akhirnya aku mendapat tawaran pekerjaan, bahkan belum tahu di posisi apa. Kabarnya tidak ada yang tamatan SMA kecuali OB ataupun OG. Aku tetap maju. Apakah waktu itu aku malu? Tidak. Yang kupikirkan aku mendapat pekerjaan. Urusan malu itu belakangan. Dengan semangatnya, aku menghadap ke orang yang belum pernah kutemui itu, menunjukkan ijazah SMA dan mempresentasikan diri. Beliau merespon dengan sangat baik, yang tak pernah kuduga dan di luar ekspektasiku. Dan akhirnya, aku diberi kesempatan bekerja dan belajar di perusahaannya. Aku percaya bahwa barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Begitupun dengan di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Tidak ada hal yang sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, serta berdoa. Yang penting ada kemauan dan ada kesungguhan. Dari situlah impian kuliahku seolah di depan mata. 1 tahun bekerja mengumpulkan dana. Walaupun aku hampir lupa karena dana tak terkumpul juga, seperti habis begitu saja untuk biaya hidup di Jakarta. Akhirnya, aku mendaftar di kampus kelas karyawan dengan bayar cicilan, menjalani kuliah malam setelah bekerja seharian, dan ada tambahan di kelas weekend. Terlihat sibuk memang, tapi ini pilihan. Ada yang bilang jalanku mudah, bisa dapat pekerjaan dan bisa kuliah dalam waktu bersamaan. Aku tidak mengelak, Allah lah yang memudahkan. Yang terlihat mungkin hanya bagian keberhasilan. Mereka tidak tahu begitu banyak perjuangan yang dilakukan untuk sebuah pencapaian. Dalam filosofi Jawa, ada sebuah ungkapan yaitu sejatine urip kuwi mung sawang sinawang, yang artinya kurang lebih yaitu hakikat hidup itu hanyalah persoalan bagaimana seseorang memandang atau melihat sebuah kehidupan. Iya, sawang sinawang. Apa yang kita lihat belum tentu apa yang sebenarnya ada. Apapun yang sekarang kalian jalani, syukuri. Teruntuk yang sedang menjalani kuliah, jika lelah dan merasa semua tugas itu tidak mudah, ingat kembali jerih payah orang tuamu dan tujuanmu kuliah. Bersyukur karena ada banyak orang yang belum berkesempatan yang sama. Teruntuk yang tidak bisa kuliah dan harus bekerja, janganlah berputus asa. Kalian juga luar biasa, sudah meringankan beban orang tua. Masih ada jalan untuk bisa meraih kesuksesan dimanapun selagi berusaha untuk mencapainya. Teruntuk yang kuliah sekaligus bekerja, ketika kamu berpacu dengan pikiran, waktu, biaya hingga kesibukan bekerja, nikmatilah prosesnya. Akhir dari lelahmu bukan hanya sekedar gelar di belakang namamu, tapi wajah bahagia kedua orang tuamu.
Di samping tangis haru mereka, terselip rasa bangga terhadapmu. Terkadang, bisa jadi kita melihat hidup orang lain begitu nikmat. Ternyata, ia hanya menutupi kekurangannya tanpa berkeluh kesah. Bisa jadi, kita melihat hidup teman-teman kita tak ada duka dan kepedihan. Ternyata, ia hanya pandai menutupi dengan mensyukuri. Kita boleh melihat orang lain sebagai inspirasi ataupun motivasi. Tapi, berhentilah membanding-bandingkan hidup kita dengan mereka. Setiap orang punya latar belakang dan cerita hidup yang berbeda-beda. Pada akhirnya, kita hanya perlu fokus menjadi versi terbaik diri kita sendiri dan mensyukuri segala keadaan yang sudah terjadi pada diri kita. Harapannya, dengan berbagi cerita ini, kalian jadi tahu tujuan, persiapan, maupun rencana kalian ke depan. Seenggaknya tahu memulai dari mana. Jangan gengsi atau malu dengan keadaan. Bersyukurlah, semangat belajar, dan semangat meraih impian. Mau bekerja? Mau menikah? Mau kuliah? Atau memilih gap year? Mana yang akan Anda pilih? Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku kelas 12, kelas IPS dan IPA Madrasah Alia Karya Bakti. Kalian sehat? Mudah-mudahan selalu sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Sedang melihat videonya kan? Video yang cukup puitis menurut Bapak, video yang cukup menarik ya, sepertinya itu cukup menggambarkan mungkin bagaimana situasi hati kalian, situasi perasaan kalian, situasi di otak kalian sekarang, terutama untuk kelas 12. Kenapa gitu ya? Karena sebentar lagi kalian yang di kelas 12 akan segera menghadapi dunia nyata, akan segera menghadapi dunia real, jauh dari tembok-tembok sekolah. Ya, kalian akan segera memasuki dunia baru, kalian akan segera memasuki situasi dan kondisi yang baru, di mana kalian tidak bisa setiap hari bertemu teman kalian, tidak bisa setiap hari jajan cimol, ya, dengan teman-teman kalian. Wah, semuanya pasti ada yang ke sana, ada yang ke sini, gitu ya. Nah, begini, yang namanya masa depan, yang namanya hari esok, sampai kapanpun dan dimanapun akan selalu tetap menjadi misteri. Kita tidak bisa memastikan bahwa esok kita akan menjadi seperti apa. Kita hanya bisa berangan-angan, kita hanya bisa bermimpi, kita hanya bisa berdoa, dan kita hanya bisa berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan di masa depan. Seperti itu. Ya. Nah, itu titik penting yang akan Bapak coba kalian ajak merenung gitu ya. Kalian sebenarnya sesudah tamat kuliah mau apa? Rencana kalian. Tadi kalau kita lihat dari video tersebut, satu, ada melanjutkan kuliah, kedua bekerja, ketiga gap year. Ya, apa itu gap year? Jadi gap year itu membiarkan, oke lah 1 tahun saya akan beristirahat dulu, nanti tahun depan saya akan memilih apakah akan kuliah atau juga kemudian akan bekerja atau yang lain-lain. Ya, pada dasarnya gitu ya. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan pilihan kita.
Menurut Bapak yang salah itu adalah ketika kemudian kita tidak punya rencana dan kita tidak memilih. Itu yang keliru sebenarnya. Ya, mau kalian memilih untuk bekerja itu adalah bagus. Mau kalian meneruskan kuliah itu juga bagus. Pak, bagaimana kalau saya mau menikah? Ya, kalau kemudian itu adalah pilihan yang terbaik, pilihan yang terbaik itu artinya karena gini, gitu ya. Kadang kita terutama di aliyah, terutama dalam Islam gitu ya, selalu mendengar istilah atau bukan istilah ya, hadis ridallahu ridol walidain. Ridho Allah itu ada ridho pada orang tua sebenarnya. Gitu ya. Bagaimana kalau kemudian orang tua menginginkan kita menikah? Asal kalian sudah siap, sudah mampu, ya, sudah mampu baik secara psikososial, secara mental, maka kalian menikahlah. Maka kalian turuti orang tua kalian, gitu ya sebenarnya. Dan juga kemudian kita harus sesuai hukum, gitu ya. Sesuai kita hidup di negara penuh aturan. Batas menikah itu berapa? Patuhi aturan itu sebenarnya. Bagaimana Pak kalau kemudian saya belum masuk pada usia sesuai yang disyaratkan negara, tapi orang tua saya mendesak untuk menikah? Cobalah bicara baik-baik dan dicari solusi jalan yang terbaik. Seperti itu. Saya yakin orang tua juga akan punya alasan-alasan tersendiri kenapa juga kemudian kalian harus menikah. Gitu ya. Walaupun Bapak selalu mendoakan untuk kalian itu selalu yang terbaik. Ya. Bapak mendoakan kalian semua bisa melanjutkan pendidikan sesudah aliyah ini gitu ya. Melanjutkan pendidikan itu bukan hanya kuliah, ingat gitu. Ya, bahwa belajar itu adalah belajar sepanjang hayat. Ya, seperti itu. Belajar sepanjang hayat, tidak ada batasnya belajar itu. Kalian sudah menikah, sudah punya anak, belajar itu harus terus dilakukan walaupun tidak harus selalu dalam bentuk kuliah. Seperti itu sebenarnya. Nah, kenapa Bapak putarkan video yang tadi gitu ya? Karena di beberapa video sebelumnya kan Bapak sudah memutarkan tentang gambaran dunia karir, tentang kalian sudah mengisi tes gitu ya, mengisi tes tentang karakteristik kepribadian kalian, Bapak sudah beritahukan bagaimana juga kecenderungan industri 4.0 gitu. Itu semuanya adalah gambaran-gambaran situasi di luar sana yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Dan bisa jadi gambaran-gambaran ke depannya itu atau gambaran-gambaran realitanya gitu ya. Itu bisa jadi lebih dari apa yang Bapak paparkan. Ya, seperti itu sebenarnya. Nah, jadi Bapak ingin mengingatkan sekali lagi, tidak ada yang salah dengan pilihan yang akan kalian ambil setelah lulus aliyah. Mau bekerja, itu oke. Mau kuliah, itu juga oke. Mau, kalau kata orang Kertasari, abi mah bade ngebon, tenana. Gak apa-apa gitu sebenarnya. Kita mau berkebun, ya terusan aja berkebun gitu. Karena kan pasti orang tua kita itu sebagai petani usianya akan selalu bertambah gitu, dan akan harus diganti gitu. Karena kalau tidak ada penggantinya, siapa yang akan mengolah tanahnya itu gitu. Kalau kemudian bukan kalian, seperti itu ya. Nah, itu yang paling penting saya tekankan, Bapak tekankan, bahwa yang salah itu adalah kalian sama sekali abai dengan masa depan kalian. Kumaha engke we. Nggak bisa kayak gitu. Apalagi laki-laki. Kalian sekarang lulus aliyah usia 17-18. Gitu ya. Usia 26-27 itu biasanya kalian sudah ingin berkeluarga, sudah ingin masuk pada jenjang
pendidikan, apalagi Bapak lihat di Kertasari ini kecenderungan menikah di usia 26, bahkan 26, 27 itu sangat sangat tinggi gitu. Jadi artinya kalian harus menyiapkan itu secara serius gitu ya. Tadi Bapak ingatkan yang salah itu yang tidak menyiapkan dan tidak memilih. Tapi juga yang memilih bukan berarti tanpa kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan kalian sudah memilih gitu satu jalur, maka tekuni jalur tersebut. Kalau kalian kemudian memilih untuk bertani gitu ya, maka seriuslah dalam bertani. Gitu ya. Seriuslah dalam bertani, dalami ilmu pertanian gitu. Pak, bagaimana saya bisa mendalami ilmu pertanian? Saya tidak kuliah. Sekarang tidak harus selalu kuliah. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian klik YouTube, kalian mau cari apa di sana ada tutorialnya, gitu ya. Tutorial bertani, cara bikin pupuk organik ada. Kalian tinggal maunya saja. Gitu. Modalnya cuma kemauan, itu yang paling penting. 2 kuota, 3 HP. Itu saja. Dan Bapak lihat kalian semua hampir 95% punya HP dan bisa belajar. Gitu. Yang paling penting adalah kita tidak pernah atau jangan pernah setengah-setengah. Kalau memilih tani, dalami tani. Ilmu-ilmu pertanian. Kalau kemudian kalian memilih bekerja, maka dalami dunia pekerjaan kalian. Gitu ya sebenarnya. Yang salah itu sampai kemudian tidak memilih gitu. Itu kekeliruan besar, kesalahan besar. Baru kalian akan terasa nanti ketika kalian tiba-tiba ingin menikah pada usia 26. Karena kalian tidak pernah memilih, kalian tidak punya persiapan apapun. Itu ya. Itu yang sangat penting seperti itu. Itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Gitu ya, sebenarnya. Perempuan tapi perempuan kan jarang bertani ya, paling bekerja. Kalau sudah bekerja 2 tahun atau 3 tahun biasanya kalian sudah siap untuk menikah ya nggak apa-apa. Kalau kalian memang harus bekerja, bekerjalah untuk terutama siswi perempuan gitu. Bekerjalah apalagi misalkan satu hal, kalian jangan pernah jangan pernah merasa minder gitu ya. Jangan pernah kemudian merasa bahwa masa depan saya tidak jelas sebagai perempuan, tidak. Perempuan dan laki-laki sama punya masa depan yang cerah gitu. Tergantung kaliannya sendiri bagaimana kemudian menyiapkan masa depan tersebut. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, jadi dari sekarang tolong persiapkan masa depan kalian baik-baik. Kalau kalian butuh konseling lebih lanjut bisa kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.